Selamat datang kembali di mata kuliah Ethics and Corporate Governance bersama saya Bambang Leo Handoko, dosen yang mengampu mata kuliah Ethics and Corporate Governance. Topik kita untuk yang ketujuh ini adalah bicara tentang Business Government and Regulation. Nah, dalam topik ini kita bicara bagaimana hubungan antara bisnis dengan salah satu stakeholder-nya, yaitu stakeholder eksternal dalam hal ini adalah pemerintah. Bisnis dan pemerintah menjadi dua pihak yang tidak dapat dipisahkan. Bisnis berdiri dalam suatu negara atau suatu wilayah yang menjadi domainnya dari pemerintah. Bisnis membayarkan pajak. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan dari pemerintah. Sehingga pada dasarnya hubungan antara bisnis dan pemerintah juga unavoidable, tidak dapat dihindarkan. Apa dampak bisnis pada government dan aturan publik? Pada dasarnya bisnis sangat dipengaruhi oleh kebijakan publik, mana yang legal dan mana yang ilegal, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Pemerintah yang memberikan batasan-batasan pada bisnis, sehingga bagaimana bisnis mempunyai kerangka apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Dikatakan suatu kepentingan terbaik mereka untuk tetap mendapat informasi tentang kebijakan publik dan mencoba untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan kebijakan publik. Kita tidak bisa sangkal bahwa bisnis juga tidak bersifat diam. Maksudnya dunia bisnis tidak bersifat pasif dan hanya menjadi pihak yang menerima bagi kebijakan publik. Bisnis pun juga berusaha untuk mempengaruhi kebijakan atau keputusan pemerintah terhadap kebijakan publik. Karena kebijakan publik nantinya akan berdampak pada bisnis mereka. Seperti aturan-aturan main yang diterapkan dalam bisnis, aturan-aturan main pada sektor bisnis tertentu. Nah, ada beberapa jenis tanggapan bisnis terhadap kebijakan publik. Maksudnya adalah ketika pemerintah itu mengeluarkan kebijakan publik, maka apa sih respon atau reaksi dari bisnis? Ada beberapa respon ya. Di antaranya yang pertama respon reaktif. Kalau kita lihat dari struktur katanya reaktif ini berarti sesuatu yang bereaksi ya. Respon reaktif ini melibatkan respon terhadap kebijakan pemerintah setelah itu terjadi. Jadi begitu ada peraturan baru, misalkan kemudian bisnis nggak bisa terima, maka mereka bersifat reaktif, ya. Protes, ya. Melakukan komplain, ya. Misalkan bisa demonstrasi karyawannya dan sebagainya. Itu maksudnya adalah respon reaktif. Kemudian ada juga yang dinamakan respon interaktif. Kalau interaktif ini kan dari kata interaksi ya, jadi saling berinteraksi, yaitu keterlibatan. Jadi diartikan sebagai melibatkan keterlibatan dengan pembuat kebijakan dan aktor pemerintah. Aktor pemerintah ini maksudnya adalah ya pemimpin-pemimpin para regulator yang membuat kebijakan tersebut. Jadi si bisnis mereka berkolaborasi ya, ikut terlibat memberikan masukan-masukan, memberikan tanggapan dan gambaran dengan dasar pemikirannya begini, bahwa bisa jadi orang pemerintah kan bukan di dalam lingkungan atau di lapangan bisnis. Jadi orang-orang bisnis ini yang ngerti lapangan. Jadi mereka yang kasih masukan ke pemerintah ya, untuk mencoba mempengaruhi kebijakan publik untuk melayani kepentingan bisnis. Jadi bagaimana kebijakan publik diarahkan supaya yang bisa in favornya dari bisnis. Ada juga yang ketiga yaitu respon proaktif. Respon proaktif ini apa? Mencakup tindakan untuk mempengaruhi kebijakan, mengantisipasi perubahan kebijakan publik, dan mencoba meningkatkan posisi kompetitif. Jadi poinnya di sini mencoba meningkatkan posisi kompetitif dengan mengantisipasi kebijakan secara tepat. Jadi perusahaan atau bisnis mau tahu dulu ke depannya kira-kira ada kebijakan apa dan bagaimana kita bisa beradaptasi terhadap kebijakan tersebut, sehingga jangan ada kebijakan kemudian kita kaget, akhirnya jadi kinerja bisnis kita terhambat. Tahun depan beberapa waktu lagi akan kebijakannya seperti apa. Nah, kita antisipasi dulu supaya bisa sejalan dengan adanya kebijakan tersebut. Jadi kebijakan yang ada bukan dijadikan sebagai hambatan tetapi sebagai peluang. Apa sih strategi bisnis untuk mempengaruhi kebijakan publik? Tadi ya, seperti kita sebutkan di awal, kita nggak tutup mata, kita tahu bahwa dalam kenyataannya bisnis juga berusaha mempengaruhi kebijakan publik. Misalnya melakukan lobby bisnis, ya. Melakukan lobby bisnis, jadi melobi, memberikan masukan, memberikan gambaran mengenai apa yang ada di lapangan, mengenai kondisi bisnis, kondisi ekonomi kepada para regulator. Bisnis juga dapat melakukan kontribusi politik. Jadi bagaimana bisnis berkontribusi terhadap politik ya.
Bisa jadi orang-orang dalam dunia bisnis masuk kepada partai politik, mencalonkan menjadi legislatif, kemudian terpilih, sehingga akhirnya mereka juga punya suara menjadi regulator dan bisa dapat melakukan aturan yang in favornya dari bisnis. Dan kemudian ada yang kita sebut dengan interest group participation. Kalau interest group participation berarti kita bicara tentang diskusi ya. Diskusi antara bisnis dengan politik ya, bisnis dengan regulator. Sehingga supaya dicapai kesepakatan dari kedua belah pihak, antara pihak bisnis dan antara pihak regulator. Karena dari kepentingannya berbeda ya. Misalkan kalau bisnis dia ingin dapat laba yang besar, pengen bisnisnya langgeng, lancar. Kalau dari regulator bagaimana mereka misalkan bisnis ada pajak, nah pajaknya sebagai sumber penerimaan negara. Seperti itu. Oke, itu tadi materi kita yang ketujuh mengenai Business, Government, and Regulation. Terima kasih, semoga bermanfaat dan selamat belajar.